Bro santai dengan Bapak Wawan. Ini berada di Kecamatan Argalingga, Argapura, Argapura, Majalengka ya. Alhamdulillah ini tomatnya keadaannya sungguh sangat luar biasa. Memakai produk dari semprotan utama dari mulai pupuk dan pestisida. Ini kebetulan Pak Wawannya lagi bahasanya nalikeun lah. Lagi mengikat, lagi menaliin tomatnya. Mudah-mudahan ini hasilnya per pohon lah nyampe 3-4 kilo. Good job. Musim El Nino kan musim panasnya kan panjang nih, nggak cuma panjang doang tapi kan ekstrim lah. Suhunya juga rata-rata berapa? 30 lebih ya? 32 derajat Celcius. Ini El Nino taunya kan yang kerasanya kan cuma panas doang ya, efek ke tanaman kan rusak gitu kan. Performa juga pasti hambatannya benar-benar susah lah gitu. Ini udah dampak ke tanah tuh Apip mah yang jadi pertanyaan tuh. Kira-kira kalau misalkan ke tanah tuh apakah menjadi asam lah atau gimana kah gitu. Soalnya kan daya simpan air juga kan udah berongga kayaknya. Iya pas. Iya. Karena kan pengertian El Nino teh suhu naik, suhu. Jadi ada ke tanaman, ke air, beda ke baik pH air jadi robah pasti. pH tanah pasti robah. Nanti kalau misalkan masuk lagi ke musim hujan, ada adaptasi lagi nggak? Nggak adaptasi, harusnya perombakannya ya pada waktu misal pengolahan tanah di sana. Pokoknya tanah dulu lah yang penting kita mah. Tuh bener awan. Jadi tanah dulu. Saya juga Apalagi kan kalau rata-rata petani sayuran kan identik pasti pengapuran rutin lah, pengapuran bahan organik pasti masuk gitu lah. Itu mah kan pengolahan lahan minimal ya 2 daun cangkul lah lebih dibalikan. Jadi antara lapisan topsoil subsoil teh harus terbalik gitu dibalikan, diolah deui terus. Berarti jangan sampai nanggung. Untung nanggung, kajen jero sekalian gitu maksudnya. Karena kan rata-rata penyerapan unsur hara teh anu kaserapna lapisan atas wae padahal mah di bawah ge kudu kasedot gitu. Karena akar masuk ke bawah gitu. Rata-rata kan tanggung akar teh. Karena geus unsur hara nu di tanah ya geus kadegradasi bahasanya. Betul. Udah kadegradasi, banyak yang hilang gitu Padahal di dalam tanah itu unsur hara ya 13 unsur hara esensial anu dibutuhkan pepelakan ada semua di tanah. Sebenarnya prinsipnya cuma kan masih terikat sama logam berat sama apa gitu. Banyak kah. Tapi mending di sayuran mah organik itu pasti masuk gitu mendingnya. Ya tapi rata-rata pengapuran suka dikesampingkan. Diabaikan padahal itu yang paling utama. Ya kasih pengapuran lah, bisa dolomit atau apa kandungannya yang ada kalsium sama magnesium gitu. Di sini masih heran dia mah. Ini tuh coba buat pakai kapur yang ngolahnya tuh nanya terus. Enggak, soalnya kan jangka panjang Kalau kita udah teknik pengapuran dari awal bisa dirasakan nantinya, kedepannya bukan sekarang. Ya kalau belum percaya mah pasti harus kita ada perbandingan dulu yang misal tanah yang kering ya, yang kering lah bahasa Sunda nama kering, misal pertumbuhannya kurang maksimal itu di dolomit terus pasti ada beda nantinya, yakin saya mah. Tanahnya yang kering dan kalernya bang. Pokoknya pertumbuhannya teh kurang wae lah, ada pupuk wae yang bagus bisa pakai pupuk kain. Itu teh pertumbuhannya kurang misal, berarti faktor tanah, tanahnya harus sebabnya harus dilihat dulu ya. Harus dilihat. Tapi kalau organik masuk bisa nggak sih jadi pengikat air? Sebenarnya bisa, semua juga jadi bisa. Jadi kalau nggak gampang surut tuh. Bisa. Kekeringan teh. Bisa, organik bisa. Tapi organik kan yang organik yang mana dulu? Kekeringannya. Yang penting kan organiknya semua bagus. Yang penting kan tahu organiknya bahannya misalnya dari apa. Kan disebut organik itu ada banyak
di pupuk kandang, pupuk ayam, terus sapi ya, terus domba kan itu disebut pupuk organik. Tapi kita harus pengemasannya, Pip. Maksudnya pada waktu dia tuh harus masak bener organiknya. Treatmentnya gimana biar matang tuh pas dicampur ke lahannya? Ya harusnya didiamkan dulu, harusnya difermentasi gitu. Begitu mau pakai bakteri atau pakai M4 ya seperti biasa aja sebenarnya, molase silakan itu. Yang pentingnya udah tidak berbau harusnya. Oh gitu ya. Ya tidak berbau lah. Tidak udah masak menyengat. Kalau dari visual busuk. Ya busuk lah, udah busuk misalnya. Ya kalau kan rata-rata petani mah nggak mau ribet. Ya nggak mau dibenam dulu, karena kan faktor banyak nggak punya lahan, kita nggak punya lahan lebar ya. Maksudnya lahan lebar, jadi waktu di karung ya langsung disebarkan ya, itu kan bisa di sana dikasih dulu, di treatment dulu di sana bisa sebelum tutup mulsa lah, misalkan kalau udah pakai mulsa rata-rata petani sayuran yang udah pakai mulsa. Jadi mah juga tahu bulat ini mah. Masih panas tuh. Beda pasti, iya, pasti beda. Kealaman lah aku pribadi. Iya. Efeknya ke tanaman kalau misalkan taruh lah dikatakannya belum matang ya, itu nah disebutnya ya keracunan, otomatis udah aja keracunan. Reaksinya melepes ya. Iya. Melepes. Apalagi baru pindah dari Semayan ya. Iya. Adaptasi masih. Ya, misalnya adaptasi kita lah. Ya rata-rata kita diamkan 2 minggu lah. 2 minggu bisa terus ke lahan, semprotku bakteri, misalnya perompaknya untuk pengurai. Ya 2 minggu karena pelaku. Berlaku untuk semua tanaman. Semua. Apalagi horti ya. Horti. Penasaran aja yang tanah teh. Apalagi yang nyambung ya. Jadi nanti kan sebenarnya kan tiap petugas ya, baik apapun sebenarnya, baik petani apapun sebenarnya harus punya alat pH tanah sebenarnya. Itu yang paling utama, kita bisa mengecek di tanah bener enggak nih apa perkataan insinyur misalnya PPL, petugas saprotan misalnya Kang Apip di sini, bahwa kalau pH-nya netral bagus lah ya 6,5 sampai 7. Kalau tanah si tanaman tuh nggak akan jelek, yakin saya. Jaminan karena tanahnya bagus loh, kompornya bagus, ada kompor yang bagus gitu, pondasinya bagus gitu. Mau ngebangun goreng apa jadi enak gitu. Maksudnya kita masukin pupuk ini jadi, kita mau masukin ini jadi gitu prinsipnya. Faktor tanah dulu, dasar benar-benar dasar lah. Dan petani jarang yang lihat itu. Iya ya, harusnya kan sebelum kita mempromosikan produk apapun yang terjadi harusnya disentuh itu dulu, tanah dulu yang diobrolkan dulu, tanah dulu. Kalau masalah produk itu pada prinsipnya sama gitu. Betul. Sama-sama untuk memaksimalkan. Cuma kan rata-rata buat dapat tiket maksimalnya, iya, kita sebagai petugas rata-rata kan pengennya jualan. Sebenarnya beda lagi arahnya. Bisnis jualan mah itu pasti kalau petani udah respect mah ya, udah kelihatan tanaman bagus, tanaman sehat, nggak usah dikasih tahu juga, beli sendiri gitu. Betul. Jadi pendampingan kuncinya. Tapi sama-sama belajar, maksudnya belajar bersama-sama, karena prinsipnya kalau bertani mah nggak ada yang pinter. Betul. Ya belajar terus, modifikasi gitu. Setiap tanam pasti belajar. Karena kan ya faktornya banyak. Faktor diri kita juga banyak gitu. Emang faktor tanah, faktor suhu udah terkendali misalnya ya. Terus permodalan kuat, pupuk tersedia, pestisida tersedia. Ya kitanya uring-uringan misal hatinya, pemikirannya juwet, pasti ke tanaman ada. Ya ini mah pengalaman nih. Berarti menghilangkan stres dulu ya? Iya, kita harus happy bertani mah. Benar. Iya, benar. Ya ini mah pengalaman maksudnya, yang berbagi gitu. Benar ya. Nular ya ke tanaman ya, aura tuh ya. Ya iya, pastilah. Benar, lebih selektif ya, lebih kasih aja pemajikan, TTKD. Ngaruh apa pelakan malah abdi mah ya. Abdi melak tomat gitu ya. Dilempar. Pemajikan pasti wae. Da rungsing. Aya obat turun salah. Benar. Kan faktornya banyak. Bertani banyak, tapi uniknya di bertani ya begitu unik lah maksudnya. Enjoy. Apalagi lihat tanaman bagus ya, kayak siapa di sini. Awan kan ya bagus lah. Berarti terbilang bagus ya? Bagus. Alhamdulillah yang dikawal dengan produk satuan utama. Siap. Nanti muncul produknya. Tapi alhamdulillah ya.
semenjak kenal SU ya. Ya jujur-jujuran lah maksudnya. Jujur lah. Benar-benar. Semenjak pakai pupuk semua asa terjamin di lahan teh. Iya. Tenang regrek tuh. Tenang. Pestisida jadi berkurang ini teh. Pestisida 50% Nggak olok. berkurang. Alhamdulillah. Karena performanya udah sehat. Tapi kemang full di awal, Pip. Betul. Full di awal pestisidana dimulai aplikasi mulai tahap mantap pudani pentakur pungi sidana dikenalkan di Oke, awal. udah tahu. Alhamdulillah ya. Udah Mantap. Udah tap, pak. Kalau pupuk mah kan udah ngolotok. Kayaknya udah. Ini kan Pupuk ditulis mah. di sini. Pupuk mah udah tahu lah misalnya. Betul. Banyak lah. Pestisidanya Torbino buat apa? Alternaria. Betul. Ya, pada prinsipnya mah kalau bertani mah kalau masalah modal Penasaran keuangan kali ya. terakhir Pertibio. Nah, itu Petibio. bisa Petibio kan daerah udah. rame di Uang. Lembang. Di dia. Abi ngomongnya pertama Pertibio mah. Nah, itu gimana? Oh, iya. Keunggulan yang dari kompetitor lain lah Petibio. Pertibio ada bakterinya, tetap ada Mik- bacillus, mikroba itu ya? mikroba, bakteri pengurangnya ada Di Petibio gitu. di Pertibio. Tapi kalau udah mik-mikan lah, jadi ulah terlalu percaya. Maksudnya tetap kalau misalnya udah pakai pitik, pakai postal, campur Pertibio, nggak apa-apa. Jangan sampai Hah? diganti. Tong diganti waka. Kita jangan terlalu langsung ambisius gitu. Wah, Betul. bahwa saya percaya pada blok semprotan misal ya. Wah, total lah misal pakai Pertibio mau pakai pitik. Jangan dulu. Hah? Jangan dulu. Itu harus dimik dulu lah gitu. Perlahan lah. Perlahan-lahan maksudnya Nah, kalau misal di dia bahasana aya ngerowot karena cek di korowotnya. Menurut saya ya korowot, tapi Pertibio mah rata-rata di dinya mainnya bukan pupuk dasar. Rata-rata di Cekok. paling ngerowot tuh kedua. Pembukaan kedua. Umur kedua ngerowot bisi pitik Kamu kurang. istilah Sunda mah nyekok. Tah nyekok di dia makan di Lembang mah ngerowot tuh kedua ya kan cep bisa. Nah itu paling ya dikasih kalau ukuran ini setengah kilo lah, setengah kilo setutup itu apa? Termos lah. Oh, termos. Tuh termos kan ada tuh yang itu. Yang kecil. Ya, paling antara 250 sampai 500 graman segitu. Rata-rata Pertibio di Lembang menggunakan buat itu, bukan pupuk dasar, tapi gunakan pada waktu nambahan organik lah bahasanya. Nambahin bensin buat Nambahan jalan bensin lagi. jalan lagi itu. Sesi 2 kan maksudnya. Sesi 2 maksudnya. Disebutnya lahan janda. Lahan janda misalnya teh kan Bekas bekas cabe. panen ya bekas cabe korowot ku Pertibio yang mah tah eta teu kudu Kita penasaran nah itu maksudnya itu buat Terus yang cariin itu tuh ke abang tuh. oh lo bari deui Nggak ada jauh. mun teu ka Tasik Oke, untuk Lembang Jauh kayak karunya lah. sekalian main mah nanti mah ya. ya perbandingannya kalau misalnya ukuran ya patokannya mah tanaman aja 1000 ya kalau misalnya kasih setengah kilo ya tinggal dikalikan berarti kan cuma 50 kilo butuhnya ya Sekitar segitu. Berarti kan itu kan kemasannya kan per karungnya 40 kilo. 40 2 kilo karung. 2 karungan lah 2 karungan kurang. udah rame di sana mah di Lembang cuma kan kesini belum dipromosikan karena kan ya gimana antusias petaninya maksudnya Kios juga nyediain ini. kios nyediain enggak kan gitu maksudnya petugasnya antusias enggak terhadap produk ini kan gitu sebenarnya di saprotan mah mau apapun ada jadi gitu cuma bener Lihat di Google ada semua Ada semua. ada semua Rata-rata yang penting mah kan kita tuh apa tepat gitulah tepat waktu tepat aplikasi 5W1H cenah itulah Benar. prinsipnya Jadi PR utamanya sebetulnya sibuk di awal ya. sibuk di awal sebenarnya Sementara ini kan masih sempitnya racun nih yang bagus apa? Wah, Udah salah tuh. nggak ada racun untuk meningkatkan tapi untuk mempertahankan boleh bahasanya ya bahasanya kita rubah lah Jangan sampai keliru. jangan keliru maksudnya kan rata-rata baik petugas atau apa rata-rata ya tapi nggak tahu mudah-mudahan para petugas gitu petugas di lapangan bahwa pestisida itu untuk mempertahankan hasil kalau nggak dipupuk mah bohong bukan bukan untuk menyuburkan untuk meningkatkan hasil bukan kalau nggak dipupuk mah percuma benar. gitu prinsipnya gitu Dan saprotan utama punya semua. Alhamdulillah Jadi nggak repot-repot lagi buat cari pendamping pelengkap. pendamping Karena ya jujur aja di 2 lahan Bojong sama K8 ini lahan ekstrim masuknya yang di K8 apalagi ya. Ke 8 Komo. Di
dulu teh lucunya teh yang tanam cabai teh seangkatannya hilang semua. yang semua Yang masih ada mah ambil. Ya segitu aja dulu tolak ukurnya. Kekuatan pohon kan pH tanaman tanah paling di 5 ya. 5 5 lebih lah. Weh, ini alamat laun pH bisa naik Yo, dengan oke. dengan adanya pupuk organik yang sering, dolomit yang sering, dan salah satu pupuk kita khususnya Vertipos A, pupuk dasar Vertipos kalau A tahu 2 tahun berturut-turut Vertipos pH itu naik. Saya pengalaman bener karena ada kandungan kalsium di sananya 20%. Wajib Salah dicoba. satu kandungan kalsium yaitu fungsinya untuk meningkatkan pH tanah. Jadi banding itu fosfat, ada silika lah. Tapi salah satu kalsium misalnya punya sana. Asa berturut-turut aja, bener nggak sih? Kata petugas saprotan, kata Kang Cecep, kata Kang Apip, bisa meningkatkan pH tanah, ya coba maksudnya. Tapi jangan langsung mengindahkan organik itu, jangan dulu. Itu organik itu mah, tau gitu harus itu mah, harus tau di sayuran wajib itu mah, wajib. semuanya ada aturan ya. Ada aturan jelas ya. Ada. Dari mulai jenis tanamannya, musimnya, nggak bisa dipukul rata ya. Enggak bisa dipukul. Itu alasan kenapa produk itu banyak ya. Sebenarnya untuk itu ya. Untuk itu Untuk sebenarnya maintenance keperluan keadaan. Betul. Jadi kalau perlu pupuk yang slow liris bahasanya ya, ada di semua. Perlu ngegentak yang panen cepet ada, bener. Hah? Duh kan siapa ulah kapanan tuh lah itu rada murah kene nya tenang kenela we ulah wakan dicor. Istirahat tenang. Hah? Kan siapa yang buru panennya siap pak bisa. Itu pola-pola dipupukan. Masih minim banget ya. Awan juga ngerasa ya perpupukan tuh kan. Karena taunya hanya pupuk satu jenis yang dipakai dari awal sampai akhir itu. Itu doang Itu teh. aja. Jadi banyak yang rusak juga. Nah, ngebunuhnya pestisida yang bikin rusaknya tuh sama cuaca katanya. Yang terakhir milik lah yang mata halus sederhana tuh gitu. Nah, Itu mah terakhir lah. Terakhir. contohnya kemarin sorenya bang Pak Udin cerita tanam tomat Ya, pada kerentot sana. Kartu tuh yang Kerentot sana yang busuk pantat. pantat blossom ya blossom itu mah kan kalsium. tuh gitu. Kalsium. Kita kan punya pupuk kalsium yang langsung siap dimakan. kata petani yang satunya lagi itu mah Panasan busuk daun busuk daun ya. Jadi Busuk daun. dari paham penyakitnya aja belum nih. Iya. berarti kan tadi itu kita teh belum paham Iya. segi penyakit ieu teh ubar teh ku ieu solusina teh ku ieu Berarti dipertanyakan ya petugas tuh apa? Ya, iya. Ngeri ya kalau bahasin ya. Ngeri. Aduh, ya banyak. Tanggung jawabnya kan ya. Tanggung jawab berat jadi petugas. Tapi ya kan kalau saya mah basicnya di petani ya. Awalnya basicnya petani sampai JA. Jadi saya mah apa yang saya katakan ya harus saya katakan benar gitu. Ya salah gitu maksudnya. Nah, misal produk saya kurang, misal produk ya saya tuh kurang, Akan bilang itu. ya akan bilang itu saya. Nggak mungkin lah, bener saya. Sok nggak Apip, ini kurang produk kita, ini harus tambah ini. Maksudnya karena kita jangan membohongi petani. Betul. Kita harus ke petani mah. Karena bicara modal yang besar. Itu yang besar. Nggak boleh dipermainkan. Harus jujur lah. Jujur dalam bertani itu maksudnya itu. Kalau misalnya dikasih sampel sama Apip, ya harus ngomong walaupun kedekatan, ada kedekatan misalnya ini kurang Pip ini teh. Kurang misalnya efikasinya harus ngomong. Berarti nanti ada evaluasi dari pihak perusahaan. Kualitasnya gimana. Tapi kalau udah bagus, ini bagus, kalau ini ditingkatkan lagi gimana kan gitu. Karena pada prinsipnya ada perbaikan produk itu ada masukan. Ada masalah di lapangan. Ada masalah di lapangan. Benar ya, berarti munculnya produk karena emang untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan. tapi selama ini belum pernah ada keluhan. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Udah 2 tahun ya. 2 tahun kenal 2 sama tahun. Apip. Mudah-mudahan. Tapi nggak ada Awalnya keluhan. kenal Apip teh di saprotan gitu. Saprotan. Saprotan. Datang ke kios ke rumah. Datang ke rumah. Ngobrol. Padahal geus sabaranaonnya. Oh, Kenal jeung petugas nu lama-lama teh. Tapi teh nu nempel. belum. Alhamdulillah lah. Tim Jodoh. petugas pupuk, Nah, itu petugas. Kita ngobrol Kita ngobrol tanah dulu. Ya aku nanya-nanya ke Pertama, Atu. Maksud tuh gimana ya, aku cerewet nanya terus. Mhm. Malam nelpon, ada penting ya. Mau Pip, tapi alhamdulillah standby baik. Nah,
Molase. Saya mau langsung kalau naon we kan sapi naon. Sepele diremehin aku bawa awal pertama ke petani itu apa gitu kan. Justru kesalahannya itu di pupuk kandang itu karena masih fresh kan, masih hangat kan melepas tuh. Ya kalau pengalaman jadi mah orang tua dulu saya setahun Pip Baru bisa dimakan tuh ya tuh. josnya mah dipendam dulu gitu misalnya. Josnya mah bagusnya itu sebenarnya kita mau nanam ini wah diopeni lah maksudnya. Iya, contoh kecilnya di dia. Iya. Pertama kohe tanam kentang. Heeh. Kentang paling 50%. Kayunya katumbuhna. Tak engke pamindoan kanu kadua misalkan kanu kol. Tadina kol sakalisna teh. Berarti kan selalu rilis. Berarti kumaha nya intina Bang? Jadi intinya memang prosesnya lama. Jadi sekolah teh. Jadi 3 bulan kemudian lah baru keserap oleh tanaman. Uniknya organik ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa mengolah gitu. Biasanya kan petani direk itu teh. Iya. Kebanyakan lah gitu. Iya betul. Kalau pupuk mah yang tahu saprotan berarti udah banyak. Berarti pos 1906 pakai 19 yang baru ya, ini baru 1906 pakai. dicor atau di belum yang ini mah belum pernah. Tapi di petani apa? Petani bawang udah masuk bagus. Nah yang kemarin sore di bapak itu teh tetangga teh nyobaan teh beda aja nah pakai pertipos. Alhamdulillah. Nyobaan Ultradap ya. Ultradap lumayan ada. Cepet teh kanu ini kanu reaksi anak-anakan teh kanu bawang daun ini cepet sana. Ya alhamdulillah. Udah nggak langsung dari awal ya, ngeri sambil jalan ya. Iya. Kalau itu pestisida yang terbaru udah dikenalin. Oxar. Kozima sementara madu Kozima. Udah. Oxar udah tahu. Torbinol, nih kalau ini mantap lah. Seneng mantap. Mantap. Mantap nu kuningna. Yang kuningnya. Enak pas banget. Krotalonil, kudanilnya? Udah pernah. Udah. Pentakur udah Adidi ya? Udah. Oh, yang udah itu kan udah. Tinggal di kuantitinya aja. Kuantiti maksudnya sementara ini difokuskan untuk efikasi dulu di lapangan. Kan kata A juga kan contohkan dulu. Betul. Edukasi harus tetap dulu. Kalau bisa nanti petani corong, manti harus jadi kan alangkah bagusnya kita memberikan informasi ke orang lain. Kalau ini bagus, informasikanlah. Betul. Ya. Dan nggak ada salahnya ya. Maksudnya kan itu nilai ibadah, benar kan? Karena rata-rata petani sayuran nih ya. Kalau udah bagus. Ya. Nah, pengalamannya. Ya. Sebenarnya petani-petani yang karena kan milenial ya, nggak mau siling saingan. Padahal mah kalau kita disebarluaskan sedekah. Berarti kalau bikin konten gini bagus ya? Bagus. Tersebarkan lah maksudnya. Amal sedekah. Iya. Jangan pelit-pelit ya. Tak saya mah ngebina petani misal. Kalau ada yang disumputin misalnya, saya paling sebel, bener. Walaupun itu produk orang lain misal nggak apa-apa gitu. Kalau saya misal nggak kuat, misal pakai produk kita udah ekstrim nih, pasti saya akan arahkan ke yang lebih bagus. Walaupun bukan produk saya, ngerti nggak? Ya harus fair lah maksudnya. Iya, betul. Itu jangan kudu kekeh pakai produk saya. Kalau pupuk ya harus produk kita. Karena ya, udah yang oke lah. Kalau misal pestisida ada keluhan ada apa tinggal kapip misal. Saya juga kalau nyariin ke petani nggak tahu harus pakai full produk saya terus terang. Kalau ekstrim malah karena ada saya punya standar gitu. Tolak ukur. Sudah terbukti. Udah produk kita di sini nih mainnya gitu. Jadi kalau emang orang ya termasuk golongan riset penelitian tuh tanggung jawabannya kan besar ya. Jadi kalau emang A ya A. Kalau basic saya di R&D dulunya. Basic. Sekarang kan di marketing. Marketing tuh ya begini ya. Promosi ke A mempromosikan produk apa yang mau nanti harus dipakai sama petani, sama kios, manfaatnya apa. Pendampingan lah intinya rata. Nilai diskusinya tumbuhnya di situ justru. Iya. Di lapangan. Bukan datang cuma nawarin aja ya. Ya salah lah. Itu mah sebenarnya kiosnya banyak. Itu mah soalnya nomor terakhir tuh. Iya betul. Nah, bisa
di sini Bang Maman udah serak hati. Gimana pun ceritanya yang bawa Apip itu, maaf ya, hanya air putih ya, air mineral, air semprotkeun. Kalau abang mah yakin bagus Pip. Itu mah bener ada rumlar, Pak. Hah? Keyakinan nih. Yakin. Ya. Aura ya, aura. Nah, tapi kalau Ragu. amamanya mang misal, dah Pip goreng patut, pasti tak goreng patut. Yakin saya mah. Apa itu ada Jangan doa tapi Pip wah ya dia nih tanu kieu sayang tah itu maksudnya. Karena petani sayuran mah rata-rata melihat dulu, lihat dulu hasil lah petani sayuran. Jadi jangka panjang maksudnya. Lihat dulu hasil lah, baru kalau kelihatan baru kan. Minuman ke depan ini musim hujan nih, istri mah Pip. Jaga-jaga. Harus prepare turbinol nih, pas banget ya. Ya, prepare turbinol pas. Turbinol MKP mix. Udah itu komposisi. Paten alhamdulillah. Ya pokoknya tiap kali kita pakai fungisida apapun nutrisi harus masuk, itu aja lah nitipnya. Betul. Yang satu stop penyakit, yang satu jaringan bisa tumbuh lagi dengan bagus karena nutrisi ya. Masih banyak ya, maksudnya yang dibahas di pupuk tuh ada makronya. Wah, banyak Pak. Dan harus sambil jalan ya biar. Sambil jalan gitu. Ya kita mah ini mah obrolan santai lah. Obrolan santai sambil Santai slow bagai di pantai. betul. Ya.